Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang film asal Cina yang lagi viral saking jeleknya. Perjalanan film New Line menjadi salah satu babak paling fenomenal dan tak terduga dalam sejarah industri film Tiongkok modern. Kisah di balik layar maupun perjalanan komersialnya membuktikan bagaimana sebuah karya serba terbatas dapat mengguncang lanskap perfilman nasional, bersaing langsung dengan deretan film blockbuster internasional, hingga memicu perdebatan luas di tengah publik global. Awal mula hadirnya karya ini tidak terlepas dari gagasan sederhana yang muncul pada tahun 2021. Sang sutradara, Shin Yimeng, mendapatkan ide untuk membuat sebuah cerita animasi independen berdurasi 86 menit dengan menjadikan seekor kerbau sebagai tokoh utamanya. Pemilihan tokoh kerbau ini didasari oleh latar belakang personal keluarga, di mana kelahiran ayah Shin Yimeng bertepatan dengan tahun kerbau dan tahun 2021 sendiri juga merupakan tahun kerbau. Untuk mewujudkan ide tersebut, Shin Yimeng bekerja sama dengan ibunya, San Lifang. Dua ibu dan anak ini secara praktis menjadi seluruh kru yang mengerjakan seluruh proses produksi dari nol. Secara administratif, film ini diproduksi di bawah naungan perusahaan media film dan televisi budaya Talian Qingyuan. Entitas ini pada mulanya didirikan pada tahun 2016 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang desain serta dekorasi interior. Baru pada bulan Juli tahun 2021, perusahaan tersebut secara resmi mengubah pendaftaran bidang usahanya menjadi produksi media. Di dalam struktur perusahaan, Shin Yimeng bertindak sebagai perwakilan hukum, sementara San Lifang memegang posisi sebagai pejabat keuangan. Proses pembuatan New Line memakan waktu lebih dari 5 tahun dan dipenuhi dengan berbagai keterbatasan biaya. Total anggaran produksi yang dikeluarkan diperkirakan sangat minim, hanya berkisar beberapa ribu yuan. Keterbatasan modal memaksa Shin Yimeng dan San Lifang untuk berhemat secara ekstrim. Mereka tidak menggunakan jasa tim profesional maupun teknologi canggih. Seluruh perangkat keras yang digunakan untuk membuat animasi dibeli secara daring dalam kondisi bekas melalui platform perdagangan barang bekas Tiongkok. Karena harga perangkat baru dinilai terlalu mahal, keterbatasan personil membuat ibu dan anak ini membagi tugas secara intensif. Shin Yimeng mengambil peran sebagai sutradara, sementara San Lifang belajar menulis skenario secara otodidak. Keduanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan hanya untuk menyempurnakan bentuk dan desain karakter-karakternya. Tak berhenti di situ, San Lifang juga mengambil alih tata musik, mengubah musik latar, serta membawakan lagu tema dan lagu penutup film tersebut secara mandiri tanpa latar belakang pendidikan musik formal. Lirik lagu yang digubahnya bahkan menyimpan pesan tersembunyi yang menyelipkan nama putranya. Selain memegang kendali atas urusan teknis visual dan audio, seluruh pengisian suara untuk setiap karakter dalam film ini murni dilakukan oleh Shin Yimeng dan San Lifang. Narasi New Line sendiri mengangkat kisah petualangan seekor anak sapi bernama New Line yang hidup di sebuah padang rumput. Kehidupannya berubah ketika seekor burung skylark yang baru tiba dari wilayah gurun menyaksikan New Line memasuki sebuah mimpi panjang yang penuh dengan pergolakan batin. Di dalam alam mimpi tersebut, sang anak sapi berjuang untuk menjadi seorang pejuang dan dihadapkan pada berbagai tema kehidupan seperti cinta, keteguhan hati, keberanian, hingga pengorbanan, sebelum akhirnya tumbuh menjadi sosok yang berani menghadapi realitas hidup dan mati. Setelah melewati masa pengerjaan yang panjang dan penuh perjuangan, tantangan berikutnya muncul pada tahap penyaluran film. Seseorang yang menjadi distributor film ini, yang juga merupakan teman dari Shin Yimeng, sempat membujuk dan menyarankan agar New Line tidak dirilis ke publik setelah melihat hasil akhir kualitas animasinya. Namun, sang sutradara bersikeras untuk menyajikannya ke layar lebar. Dari sisi legalitas dan regulasi, skrip film ini telah terdaftar sejak tahun 2021, hingga akhirnya mengantongi izin penayangan publik dari Administrasi Perfilman Tiongkok pada 25 Agustus tahun 2024. Persetujuan sensor tersebut menandakan bahwa konten cerita tidak melanggar hukum serta memenuhi syarat keamanan teknis dasar untuk penayangan, seperti tidak adanya ketidaksesuaian audiovisual yang parah atau layar hitam berkepanjangan, terlepas dari seberapa sederhana kualitas estetika visualnya. Tanpa adanya kampanye promosi besar-besaran, tanpa peluncuran cuplikan video trailer, dan tanpa wawancara media, New Line resmi tayang secara serentak di bioskop-bioskop Tiongkok pada 5 Agustus tahun 2026.
Satu-satunya materi promosi resmi yang dimiliki hanyalah sebuah poster berdesain lukisan tinta cair tradisional. Minimnya materi promosi resmi bahkan membuat sejumlah staf bioskop terpaksa menggambar sendiri poster promosi buatan tangan untuk dipajang di depan pintu masuk bioskop. Pada awal masa penayangannya, New Lie mengalami kegagalan komersial yang cukup telak. Penonton mendapati adanya kontras yang sangat tajam antara estetika lukisan tinta tradisional yang megah pada poster dengan tampilan computer-generated imagery di dalam bioskop yang berkualitas amat rendah. Dalam 9 hari pertama tayang, film ini hanya mampu menjaring 236 penonton dan meraup pendapatan sebesar 7.169 yuan, menyandang predikat sebagai pendapatan box office terendah untuk film animasi bioskop pada tahun tersebut. Hingga hari ke-10, total pendapatannya hanya menyentuh angka sekitar 7.700 yuan. Titik balik terjadi ketika klip-klip dan cuplikan adegan film mulai beredar di berbagai platform media sosial seperti Weibo, Xiaohongshu, Douban, hingga platform internasional seperti Instagram dan Threads. Warganet berbondong-bondong memberikan ulasan pedas, mencibir, dan menjadikan film ini sebagai bahan tertawaan serta lelucon internet. Visual grafis komputer yang dinilai sangat kasar, pergerakan karakter yang patah-patah dan kaku, pencahayaan yang tidak realistis, alur cerita yang membingungkan, hingga pengisian suara yang terdengar canggung menjadi sasaran kritik publik. Beberapa penonton awal merasa marah karena merasa tertipu oleh poster, lalu mengunggah rekaman tangkapan layar secara ilegal ke internet. Bahkan ada penonton yang menilai bahwa kualitas visual New Lie begitu buruk, hingga menyamakannya dengan tugas kuliah mahasiswa yang tidak pantas untuk lulus universitas. Namun, gelombang ejekan dan sinisme tersebut justru melahirkan fenomena psikologis yang tidak terduga. Rasa penasaran publik secara nasional justru terpacu oleh ulasan-ulasan buruk tersebut. Warganet berdatangan ke bioskop bukan untuk menikmati keindahan animasi konvensional, melainkan untuk membuktikan secara langsung seberapa buruk atau abstrak film yang sedang viral itu. Dorongan antusiasme ini dengan cepat menggelembung menjadi aksi dukungan massal bagi karya independen tersebut. Penonton mengapresiasi aspek pengerjaan manual yang jujur dan tulus buatan manusia selama 5 tahun di tengah maraknya konten animasi berbasis kecerdasan buatan yang dianggap terlalu sempurna, teratur, namun dingin dan seragam. New Lie dipandang sebagai sebuah permata tersembunyi di era kecerdasan buatan. Suasana di dalam studio bioskop berubah menjadi sangat meriah dan komunikatif. Para penonton saling berbagi souvenir buatan tangan bertema New Lie, seperti keju merek New Lie buatan sendiri hingga poster buatan tangan. Setelah penayangan selesai, penonton berkumpul untuk berdiskusi, bahkan melontarkan teori humoris mengenai karakter leopard yang dianggap sebagai figur pasangan setia. Kehadiran film ini dinilai memberikan ruang partisipasi yang bebas dan menghibur bagi masyarakat yang mulai jenuh dengan narasi-narasi besar serta kemegahan teknologi tinggi. Lonjakan permintaan tiket ini memaksa pihak bioskop untuk menambah jadwal tayang dan jumlah layar secara masif. Pada Sabtu, 15 Agustus tahun 2026, pendapatan harian New Lie meningkat tajam menjadi 717.000 yuan. Hanya sehari berselang, pada Minggu, 16 Agustus tahun 2026, pendapatan harian film ini melonjak drastis mencapai 5,6 juta hingga 6,08 juta yuan dalam satu hari saja. Dalam rentang waktu 15 hari sejak perilisannya, New Lie berhasil menembus pendapatan kumulatif lebih dari 25 juta yuan. Keberhasilan finansial ini menempatkan film independen berbiaya minim tersebut ke dalam jajaran 10 besar film animasi terlaris di Tiongkok sepanjang tahun 2026. New Lie bahkan mampu bersaing ketat dan menyamai performa box office film-film blockbuster Hollywood dan film domestik beranggaran besar yang tayang pada periode yang sama, seperti The Odyssey garapan Christopher Nolan, Spider-Man Brand New Day, serta film patriotik Tiongkok Welcome to Dragon Restaurant. Fenomena ini memaksa beberapa produksi film besar lainnya untuk menunda jadwal rilis mereka. Platform data tiket Maoyan memproyeksikan total pendapatan New Lie dapat mencapai 18,4 juta yuan hingga proyeksi kumulatif yang menembus lebih dari 135 juta yuan. Kepopuleran New Lie yang sangat mendadak ini memicu perdebatan hangat di kalangan pengamat film dan akademisi. Pengarah seni animasi bernama Chow Sang-wei membandingkan fenomena kultus popularitas New Lie dengan film-film kultus legendaris dunia seperti The Rocky Horror Picture Show tahun 1975 dan The Room tahun 2003. Di platform ulasan Douban,
Meskipun telah terkumpul lebih dari 15.000 ulasan singkat dari penonton, pihak pengelola platform memilih untuk mengunci dan tidak membuka skor peringkat resmi film tersebut. Di sisi lain, respons kritis datang dari media pemerintah Tiongkok, Beijing News. Dalam ulasannya, media tersebut melontarkan kritik keras terhadap Niulai yang dinilai menyajikan visual patah-patah serta dubbing canggung, serta mengutarakan kekhawatiran bahwa kesuksesan komersial film berkualitas amatir seperti ini berisiko merusak standar kualitas industri perfilman Tiongkok jika pihak bioskop terus menambah jadwal tayangnya. Sebaliknya, sejumlah kritikus film dan masyarakat umum justru memberikan pembelaan bahwa ketulusan, rasa kebebasan berekspresi, dan keberanian orang biasa untuk berkarya jauh lebih berharga daripada narasi yang megah namun terasa hampa. Dalam sebuah sesi wawancara di acara podcast Tiongkok Entrepreneurial Youth Talk yang direkam pada 2 Agustus 2026, Xin Yimeng sempat membagikan pengalamannya. Ia mengaku bahwa proses pengerjaan film selama 5 tahun tanpa bantuan teknologi kecerdasan buatan sangatlah berat dan berkali-kali membuatnya merasa ingin menyerah. Mengenai kritik terhadap hasil visual yang kasar, Xin Yimeng menjelaskan bahwa penyempurnaan detail karakter dan peranti visual sangat bergantung pada besarnya dana investasi yang dimiliki. Meskipun sempat merasa cemas dengan respons pasar, perjalanan luar biasa Niulai pada akhirnya membuktikan bagaimana sebuah karya serba terbatas yang lahir dari ketulusan ibu dan anak dapat menyentuh hati jutaan penonton dan mengukir sejarah unik di panggung bioskop dunia. Gimana? Apakah kalian teringat sama film animasi viral tahun lalu? Gak kerasa ya, sudah setahun? Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mama! 牛来！